Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Dalam keadaan baik, sehat semuanya tanpa kecuali? Saya percaya setiap kita pagi ini dalam keadaan baik oleh karena kemurahan Allah yang Allah berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Sering nggak sih? Sebelum kita bicara lebih lanjut, alangkah indahnya kita sama-sama datang ke hadirat Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan Allah saat ini. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Allah, Allah yang berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga kami bersama-sama boleh berkumpul bersama mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, karena saya mempercayai bahwa firman Allah menguatkan kami, firman Allah menegur kami, firman Allah mengajar kami, serta mendidik kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau kepada setiap kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tiada batasnya untuk setiap kita anak-anak-Nya. Bukankah pagi ini setiap kita merasakan akan kasih Allah yang nyata tersebut kepada setiap kita? Adakah kita merasakan hari-hari ini kita ditinggalkan oleh Tuhan? Atau kita dibiarkan oleh Tuhan? Atau Tuhan tidak menegur saudara sebagai tanda kasih-Nya kepada saudara dan saya? Terima kasih dalam Tuhan. Saya mempercayai bahwa Allah yang luar biasa itu selalu menyapa setiap kita. Tetapi kadang-kala kita tidak bisa mendengar karena keterbatasan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Saya percaya firman Tuhan boleh kita dengar. Karena firman Tuhan menegur setiap kita apabila kita salah. Dan firman Tuhan itu menguatkan setiap kita apabila kita lemah saat-saat ini. Dan Tuhan juga mengajar kepada setiap kita. Karena Tuhan merindukan setiap kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini kami berikan satu judul, yaitu sikap hidup benar di antara orang yang beriman. Terima kasih. Ya. Dan sikap hidup benar ini perlu kita miliki setiap pribadi lepas pribadi. Ya. Bukan tentang kekristenan atau agama. Ya. Tapi di mana saja orang yang percaya kepada Yesus dan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka itu harus tampil beda, sering kasih. Ya, karena orang dunia melihat dari tutur katanya, dari bahasanya, dari logat bahasa, mungkin dari wajahnya pun orang di luar sana akan melihat luar biasa orang saat ini ya. Dari wajahnya begitu ceria dan sebagainya. Itulah tandanya orang yang percaya dengan Tuhan yang hidup benar di hadapan Allah. Tentunya untuk hidup benar ada proses yang panjang harus kita ikuti, kita lakukan, kita belajar di dalamnya. Terima kasih. Nah, supaya kita boleh hidup benar berarti harus menghadirkan kebenaran itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan berkata buat saudara dan saya, akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Dia apabila tidak melalui Dia, yaitu Yesus Kristus sang kebenaran itu. Terima kasih. Mari kita sama-sama saat ini membuka hati kita. Biarlah sang kebenaran itu sendiri ada dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Terima kasih. Kalau sikap hidup benar di antara orang lain atau di antara orang yang beriman itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, sehingga orang lain boleh melihat, wow, orang yang percaya dengan Yesus itu luar biasa. Ya. Kalau menyapa rasanya dingin di telinga dan di hati. Terima kasih dalam Tuhan. Itulah kasih Allah dalam kehidupan setiap kita. Dan kenapa kita harus hidup benar? Karena ada kebenaran itu, atau sang kebenaran itu ada dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Yang perlu kita bagikan melalui kehidupan kita kepada orang lain. Terima kasih. Nah tentunya terima kasih, sikap hidup benar ada tujuan daripada Allah kepada setiap kita. Terima kasih. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 di dalam ayat yang ke-16 berbunyi demikian, saudara kasih. Hendaklah kamu sehati, sepikir hidupmu, ya, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang kasih, kalau dalam doa kita bersama bahwa firman Allah mengajar, mendidik, mengarahkan, menghibur kepada setiap kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat setiap kita. Kalau hari ini Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati kita. Mari kita buka, kita dengarkan baik-baik firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, menjadi dasar hidup kami orang percaya, dan kami mau taat akan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Saudara yang kasih, firman Tuhan berkata kepada kehidupan setiap kita bahwasanya setiap kita, Tuhan mengendaki kita sepikir, satu pikiran antara satu dengan yang lain. Dan apa saudara yang kasih? Sepikir dalam hidupmu bersama, ya. Saudara yang kasih, supaya kita hidup sehati sepikir, hidup bersama untuk hidup saling, saudara yang kasih. Saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menegur sapa, ya. Kalau ada temannya kita sedang jatuh, mari kita sama-sama kita ingatkan. Kita ajak kembali datang kepada Tuhan, saudara yang kasih. Kalau dia susah kita hibur, ya. Saudara yang kasih, banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. Dan inilah kerinduan kita dalam kehidupan ini, bahwasanya kalau kita hidup benar, maka kebenaran itu harus kita nyatakan kepada orang lain. Tidak mudah, saudara yang kasih, untuk menyatukan hati dan pikiran buat setiap kita umat Tuhan, ya. Karena satu orang punya pemikiran masing-masing. Untuk disatukan dengan rekan yang lain tidak mudah. Tetapi Tuhan berkata supaya kita sama-sama sepikir, sehati di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, tentunya banyak hal yang mari sama-sama kita belajar bersama. Tentunya banyak orang yang mengatakan, saya sulit berpikir dan berfungsi yang baik dengan orang lain. Ya, sering kita mengajak orang, yuk komsel bersama dengan kami dan ini teman kita. Gini loh Pak, begini loh Bu, saya ini ya susah sekali ya untuk hidup bersama-sama dengan teman-teman gitu. Ya karena kita nih ya udah terbiasa kayak begini. Saya tidak bisa terbuka, rasanya kalau kumpul sama orang lain rasanya kok risih dalam hidup saya. Saudara kasih, kita harus menerima kenyataan yang seperti itu. Karena setiap pribadi adalah latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi indah tugas kita sebagai orang percaya, mengajak kepada rekan-rekan, yuk kita kumpul-kumpul bareng. Di situ kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari rekan satu dengan lain. Saling menguatkan antara satu dengan lain. Kita berdoa buat sesama kita. Karena persoalanmu juga persoalan kami. Oh ya, apalagi persoalan. Buat saya itu sangat, waduh, disimpan baik-baik dalam hati saya, dalam rumah tangga saya. Pak, Ibu, saya tidak bisa bercerita tentang itu, rahasia keluarga saya. Tidak mungkin bisa saya ceritakan. Banyak hal yang seperti itu. Sering kasih, tapi kita sama-sama sebagai orang percaya kita belajar. Supaya kita sama-sama hidup sehati, sepikir antara satu dengan yang lain. Ada juga yang mengatakan, saya memiliki kecerdasan emosi yang rendah dalam memahami orang lain. Walaupun itu pribadi. Saudara yang kasih, sekali lagi, saya memiliki kecerdasan emosi yang rendah dalam memahami orang lain. Juga dalam diri pribadi. Yang berarti saudara yang kasih, banyak orang untuk berkumpul berpikir, aduh, saya nangkap pribadinya pasangan ini kok saya agak susah ya. Rasanya nggak nyambung antara saya dengan dia. Dengan cara berpakaiannya, tingkah lakunya udah berbeda dengan saya. Bagaimana mungkin saya bisa bersama dengan dia? Terima kasih. Banyak orang udah mematok dirinya itu udah paling baik. Mungkin yang terbaik dalam hidup mereka. Mana mungkin saya bisa bergaul dengan orang yang seperti ini dan sebagainya. Terima kasih. Ya, karena dia memiliki kecerdasan emosi yang sangat rendah buat orang lain. Merasa dirinya sudah paling tinggi di antara yang lain. Tuhan mengajar buat setiap kita untuk saling merendahkan hati kita. Ya, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Bahkan dirinya bingung dengan dirinya pribadinya sendiri sudah bingung. Karena sudah terpola dari lahir. Kamu orang yang luar biasa. Bisa tanpa orang lain pun
kau bisa. Nah, ini kadang-kadang membentuk kehidupan seseorang itu menjadi wah, ya luar biasa dan sebagainya. Pak firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap kita pagi ini, yang mana ayat yang kita baca bersama tadi mengatakan, Tuhan berkata bahwa setiap kita, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, berkumpul sama-sama orang percaya, yang pandai itu hanya Tuhan. Ya. Yang pandai itu hanya Tuhan. Kita sama-sama sederajat. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Arahkan pikiran hati kita hanya kepada Dia. Tuhan, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Kalau Engkau berbicara buat kami di dalam himpunan ini, maka setiap kami akan mendapatkan berkat. Terima kasih. Kita tahu setiap orang punya ego masing-masing. Tetapi dalam komunitas, ego kita mari kita rendahkan. Hanya Yesus yang kita tinggikan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Yang penting kita ada niat berjuang bersama dalam hidup bersama Tuhan. Taat dalam panggilan. Terima kasih. Yang penting dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi, ada niat berusaha, berjuang, belajar bersama untuk hidup setiap hari lebih dekat dengan Tuhan. Ya, menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya kelebihan apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi hanya Engkau yang lebih itu ada menguasai hidup saya, menguasai hati saya, pikiran saya dan perasaan saya. Saudara yang kasih, kita sama-sama berjuang. Tidak mudah, saudara kasih. Tapi itu harus kita lakukan. Ya, taat di dalam panggilan. Taat akan tugas yang diberikan. Saudara yang kasih, ketaatan sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Minggu-minggu atau bulan-bulan ini sering pembicara mengatakan ketaatan itu sangat dibutuhkan. Lebih-lebih kita orang percaya dengan Tuhan, kita harus taat mendengar dan melakukannya, saudara yang kasih. Kalau kita hanya taat mendengar saja, tidak melakukannya, itu adalah hal yang kosong belaka, saudara yang kasih. Tapi kalau kita mendengar dan melakukan, itulah kita semua memiliki iman yang hidup, saudara yang kasih. Kita boleh punya hidup yang benar di mata Tuhan. Saudara yang kasih, tentunya kalau kita dalam perhimpunan kita, saya tidak bisa, tidak mungkin, Pak, saya bisa bersama dengan Bapak Ibu, ya kami ini siapa, dan sebagainya. Ada orang yang rendah hati bukan rendah diri, tapi banyak orang yang rendah dirinya. Saudara sih, orang yang rendah diri, setiap kita juga harus punya tugas, yang kasih, untuk mengangkat rendah dirinya mereka. Yaitu perlu afirmasi diri dari orang lain. Ya, Pak, Bapak adalah orang yang luar biasa. Bapak Ibu adalah orang luar biasa saat ini. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Saudara saya adalah murid-murid Kristus. Kristus adalah Tuhan saudara saya. Kalau hari ini kita berkumpul di sini, Yesus ada di sini. Tuhan ada di sini, di tengah-tengah saudara dan saya. Saudara yang kasih. Kita bisa mengangkat hidup setiap kita. Bapak Ibu adalah orang luar biasa. Dan Bapak Ibu orang yang berharga di mata Tuhan. Mungkin temanmu, rekan-rekanmu, keluargamu mengatakan kamu nggak ada artinya, kamu tidak ada harganya. Ya, kamu tidak punya nilai. Tetapi hari ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, Bapak Ibu orang yang berarti, berharga di mata Tuhan. Orang yang minder, orang yang rendah diri, terangkat, saya kasih. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan daripada Allah. Bukan kebetulan saudara menjadi orang percaya dengan Yesus, bukan. Tetapi saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang melakukan tugas yang mulia, yaitu dari Yesus Kristus. Bukankah yang hal yang luar biasa, saudara yang kasih? Bukankah kata-kata yang enak kita dengarkan, yang menguatkan hati kita, yang menaikkan derajat kita, karena kita menjadi orang yang percaya, yang dipercaya oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Sering kasih.
Kita sering mendengarkan kesaksian-kesaksian, sering kasih. Ya, kalau ada Pak Camat lewat tugas ke desa, sering kasih. Ya tentunya biasa kalau memang Pak Camat itu pergi bawa tas ya, tas tugas, entah lembaran-lembaran kertas apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu boleh melihat yang gagah mana, Pak Camatnya atau pembawa tasnya, sering kasih. Pasti jawabannya yang gagah itu yang bawa tas, bukan Pak Camatnya. Pak Camat hanya begini-begini aja, manggut-manggut. Tapi yang bawa tasnya Pak Camat, jalannya begini, sering kasih. Derajat pembawa tas itu naik, sering kasih. Di bawah. Tapi saya tidak menyamakan saudara dan saya tukang bawa tasnya, bukan. Tapi saudara adalah anak-anak pilihan daripada Allah itu sendiri. Yang mana Tuhan akan memilih dengan sendirinya. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Sering kasih. Bila hati dan pikiran kita benar, pasti kita bisa berjalan pada jalan yang benar. Kalau pikiran kita pikiran yang baik, pikiran yang benar, dan itu kita lakukan, kita kerjakan, maka hasil dari semuanya itu adalah kebenaran, sering kasih. Tetapi apabila pikiran kita kurang baik atau tidak baik, isi hati kita tidak baik dan tidak benar, maka hasil akhirnya yang kita terima, yang kita lakukan adalah hal yang tidak baik dan yang tidak benar. Saudara yang kasih, marilah hari-hari ini kita andalkan Tuhan, kita belajar dari Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita? Tuhan mau kita menjadi orang yang benar dan orang yang dewasa di dalam imannya. Firman juga mengatakan, apabila kita sudah bisa menikmati makanan-makanan yang keras, maka kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi apabila kita minumnya hanya susu, berarti kita masih bayi, kata firman Tuhan. Dan tanda-tanda orang yang masih bayi gimana? Minumnya susu yang lembut. Ya, datang ke rumah Tuhan, datang di komunitas, datangnya, mari Pak, mari Bu, silahkan masuk, silahkan duduk. Nanti pulang dia ngomong, apa? Rumahnya Bapak itu kotor kursinya, yang inilah, yang itulah. Sering kasih. Mengoreksi hal yang negatif. Karena orang itu masih bayi. Karena itu ada di tengah-tengah kita. Maafkan dia. Karena dia masih bayi. Tapi apabila kita sudah dewasa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kita, kita lakukan, kita kerjakan dengan baik. Sering kasih. Sudah sering kasih kerinduan kepada Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-13 dalam ayat yang ke-11 C sering kasih berbunyi demikian, sering kasih. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Sering kasih. Tuhan ini satu kerinduan buat saudara dan saya. Menjadi umatnya Allah. Ya. Firman Tuhan katakan demikian, sering kasih. Saudara saya menjadi umatnya Allah. Menjadi ternama. Luar biasa, sering kasih. Ya. Dan terpuji dan terhormat bagiku. Bagi Tuhan. Karena saudara dan saya membawa nama Kristus setiap hari. Ya. Kemanapun kita pergi, kita jalan. Pergi kemanapun, kita membawa nama Kristus, sering kasih. Ya. Karena Kristus orang yang terhormat, Allah Tuhan yang terhormat, mari juga tentunya kita harus menjaga diri kita tetap dihormati. Bukan berarti sombong. Saudaranya menjadi anak Allah, saudara terhormat. Berarti bagi umat juga bagi Tuhan. Dan terpuji katanya, sering kasih. Bukan main. Karena saudara-saudara orang yang dipilih, pilihan-pilihan, anak-anak pilihan setiap kita. Di antara sekian juta saudara dipilih, dicomot sedemikian rupa. Saudara menjadi orang yang terhormat. Ya, kalau mungkin di Bali ini dengan penduduk sekian juta, 4 juta, 5 juta. Ada 5 orang yang terpilih dari 5 juta ini. Diangkat, diajak ke Jakarta, ke Istana Negara. Luar biasa. 5 orang ini adalah orang-orang yang terhormat dari pulau ini yang dibawa ke Istana Negara. Demikian juga saudara saya. Saudara dari lumpur dosa. Tuhan ambil setiap kita pribadi-pribadi. Ya, dikuduskannya, disucikannya, diampuni dosa dan salahnya, sering kasih. Sehingga kita bersama-sama
diangkat oleh Tuhan. Kamulah anakku yang kekasihi. Mulai hari ini kamu bersama dengan kami. Bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Saudara terhormat. Dan itulah kerinduan kita. Mari ini kita pertahankan, saudara yang kasih. Ya, ini kita pertahankan. Jangan sampai kita dengar, wah itu katanya orang Kristen, katanya orang percaya. Kok gitu ya yang dilakukan? Saudara yang kasih. Kita nggak mau. Mari kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara yang kasih, dalam kitab Yeremia 17, di dalam ayat yang kelima, saudara yang kasih, berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Detik ini Tuhan menegur saudara dan saya. Dan mengingatkan kepada setiap kita. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara yang kasih, yang seharusnya kita mengandalkan siapa? Diri kita sendiri? Bukan. Yang seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Sebagai Allah kita. Yang kita puji, yang kita sembah. Firman Tuhan begitu tajam. Keras buat setiap kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau pikiran dan pengalaman sendiri, sering kasih. Mari hari ini kita bertobat. Ya, mari kita bertobat menghadapi semua ini. Dan Tuhan mau apa yang kita lakukan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sering kasih. Bukankah setiap pagi kita bangun tidur, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita boleh datang kepada Tuhan dan minta berkat dengan Tuhan. Saya percaya kita setiap pagi minta berkat. Tuhan berkati saya hari ini, di dalam langkah hidup saya hari ini, saya mau melangkah dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan berkatilah saya, berkatilah anak istri saya. Terima kasih Tuhan, amin. Berarti kita minta berkat dari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada setiap kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan siapapun yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan akan memberkati, sering kasih. Ya, Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita bersyukur kita semua punya pengharapan, punya kerinduan, sering kasih. Dan tentunya setiap kita tidak salah. Memang harus demikian, sering kasih. Biarlah harapan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang kita serahkan hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan, harapan kami hanya kepadamu. Kepadamu kami berserah Tuhan. Hanya kepadamu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Tubuh, jiwa, raga kami serahkan ke dalam tanganmu. Ialah berkat Allah mengalir dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, di dalam ayat yang ke-13 dalam kitab yang sama, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sumber air yang hidup, sering kasih. Kalau kehidupan setiap kita, rumah tangga kita, pribadi mengharapkan kehidupan, andalkan Tuhan. Dan air yang hidup, yaitu Tuhan itu hadirkan dalam hidup saudara. Sering kasih. Kalau kita hari-hari ini menghadapi cuaca yang buruk, panasnya bukan main, tentunya kita mendambakan air yang segar, air yang sejuk dalam hidup ini. Dan Tuhan berkata, air hidup yang memberikan kehidupan, memberikan kesegaran, itu hanya di tangan Tuhan. Tentunya kami mengajak buat saudara-saudara dan saya, ayo kita berharap, kita minum air yang hidup yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apabila air kehidupan itu saudara dan saya minum, nikmati, dan ada dalam kehidupan setiap kita anak-anak percaya, maka saya percaya saudara dan saya menerima kehidupan yang baru. Luar biasa. Tuhan, bila Tuhan sendiri yang selalu ada dalam kehidupan setiap kita, memberikan kekuatan buat setiap kita. Saudara yang kasih, tentunya dalam pasal yang sama, dalam ayat yang ke-14, berbunyi demikian, saudara yang kasih. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku,
maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku, Allahku, Tuhanku. Saudara yang kasih. Saudara, sekali lagi saudara yang kasih. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Kata Yeremia. Ada satu tindakan iman yang mereka lakukan. Kalau dia percaya akan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, dia tahu sadar bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada saudara saya. Dan janjinya pasti digenapi buat saudara saya. Termasuk kepada Yesaya. Saudara yang kasih. Ada tindakan iman. Dia percaya kepada Yesus yang luar biasa. Apabila kami berdoa, saya sakit, Tuhan sembuhkan, maka Tuhan akan sembuhkan. Kalau saudara menghadapi tantangan-tantangan, saudara berdoa, pasti Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih, tindakan iman harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tidak mungkin hanya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kalau kita minta pertolongan akan Tuhan dan kita percaya pertolongan Allah ada dan Tuhan berikan kepada kita, mari kita melangkah. Saya akan berjalan bersama dengan Tuhan karena pertolongan Allah itu sendiri, janji Tuhan buat saudara saya. Kita melangkah dengan iman yang kita percayai, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih, mari kami minta kita ajak setiap kita, yaitu ada tindakan-tindakan iman. Ya, sering kita melihat teman-teman, kita tanya, gimana kabarnya? Ya masih begini-begini aja Pak. Di Bali ekonominya masih begini-begini. Saudara yang kasih. Dalam ekonomi yang seperti ini, tidak mampukah Tuhan menyediakan berkat buat saudara? Di dalam ekonomi yang sulit ini, tidak mampukah Tuhan memberikan berkat buat saudara? Segala kebutuhan saudara dicukupi oleh Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkinkah itu terjadi? Saudara yang kasih. Tapi kalau saudara dan saya punya iman, ya apapun yang terjadi, dalam situasi apapun, kalau saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan pertolongan dan berkat. Dan langkah-langkah iman dibutuhkan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya Tuhan juga memberkati kepada setiap kita. Ada pesan singkat dari teman-teman kita senior, saudara yang kasih, yang berbicara demikian, saudara yang kasih. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Saudara yang kasih, kata-kata ini sederhana, singkat, sederhana sekali. Tidak muluk-muluk, tidak dengan kata-kata yang luar biasa. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lupa hari ini kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus, di mana saudara kumpul hari ini ibadah di rumah tangga masing-masing. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan renungan saat ini menjadi berkat untuk setiap kita. Saya percaya Tuhan memberkati kepada setiap kita pagi ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.